wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa la ilaha illa huwa. Wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana ya memberi kita kesehatan sehingga kita bisa hadir dalam ruangan sini nanti dalam acara diseminasi pengimbasan, pemahaman dan penyebaran budaya positif di sekolah dasar. Salawat serta kita kan kepada beliau Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Pertama-tama yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah Negeri 2, yang saya hormati Ibu Guru SD Negeri 2 dari kelas 1 sampai kelas 6 dan juga rekan-rekan dari mahasiswa Universitas Muria Kudus yang saya banggakan. Di sini saya dan Bapak Amin tadi akan menyampaikan ini tadi yang sudah saya sampaikan tadi, diseminasi pengimbasan, pemahaman dan penyebaran budaya positif di sekolah dasar. Itu nama lengkap saya Sigit Priantono, rekan saya Amin Untoro, CGP Angkatan 11 Kabupaten Demak. Untuk memulai acara pertama ini, coba rekan-rekan semua saya mohon untuk berdiri. Kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Duduk kembali. Acara selanjutnya sambutan pertama oleh Kepala Sekolah SD Negeri 2. Kepadanya Bu Titi Purwaningsih SPD SD APD, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi
Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri Perigi 2, yang saya hormati Bapak Amin Untoro CGP Angkatan 11 nih, dari Paseban. Yang saya banggakan juga ini rekan-rekan dari UMK. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena limpahan rahmatnya pagi ini kita bisa berkumpul di ruangan kelas 4 ini, ruang yang mewah, mepet sawah. Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kita menjadi umat yang selalu mudah bersyukur. Yang kedua, selawat serta salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya di dunia dan di akhirat. Pada kesempatan kali ini Bapak Ibu, ini merupakan diseminasi pengimbasan pemahaman dan penyebaran budaya positif di sekolah dasar. Ini tugas dari Pak Sigit dan Pak Amin Untoro berkolaborasi CGP Angkatan 11 Kabupaten Demak. Semoga acara nanti berjalan lancar tanpa halangan. Tugas ini sampai 4 bulan ke depan nih. Oh, sampai Desember ya. Semoga tidak ada halangan sampai Desember nanti. Untuk selanjutnya segera dimulai saja agar tidak banyak menyita waktu dan tempat. Saya kembalikan ke Pak Sigit dan Pak Amin. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya langsung saja penyampaian materi budaya positif yang akan disampaikan oleh nanti pertama Bapak Amin Untoro dan bisa nanti juga dilanjutkan oleh saya sendiri Sigit Priantono. Monggo Pak Amin bisa disampaikan materinya. Waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih Pak Sigit atas waktunya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Titi selaku Kepala Sekolah SD Negeri Perigi 2 yang telah memberikan izin dan supportnya kepada kami berdua untuk memaparkan penyebaran budaya positif ini. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri Perigi 2 yang mana telah memberikan motivasi kepada kami berdua. Dan tidak lupa yang terhormat kepada kakak-kakak dari mana tadi? UMK ya, Universitas Muria Kudus, yang mana telah bersedia untuk menyempatkan diri menghadiri dari nanti pemaparan pemahaman positif yang akan kami sampaikan berdua. Baik, sebelum ke materi, nah ini coba kita yuk senyum dulu 30 detik. Nah, senyum itu kalian lihat kanan kiri kalian, lihat teman kalian. Nah, coba ayo kita mulai lihat kanan kiri kalian untuk tersenyum. Nah, ya 30 detik ya. Nah, sudah 30 detik ya. Nah, gimana perasaan kalian setelah melihat senyum dari teman-teman kalian?
Nah, sangat manis, ya. Terus apa lagi? Senang, ya. Baik, dengan kita melihat senyum dari teman kita itu bisa menumbuhkan apa? Ya, kebahagiaan, bisa menumbuhkan kesenangan. Nah, di dalam senyum ini, saya berharap nanti ke depannya setelah penyampaian ini kita tetap tersenyum selamanya, tidak senyum terus, tidak bersedih, ya. Baik, selanjutnya ini kesepakatan diskusi yang akan kita sepakati. Yang pertama, berpartisipasi aktif selama diskusi, menjadi pendengar yang baik, mengikuti sesi dengan penuh semangat dan bahagia, dan berpikiran terbuka dan saling menghargai. Mungkin bisa ada yang mau menambahkan? Atau sudah cukup? Cukup, ya? Nah, berarti apakah disepakati? Baik, terima kasih. Kalau sudah disepakati, kita lanjutkan kembali. Nah, ini latar belakang sekolah. Tentunya di sekolahan kita itu harus tahu sekolah itu sebenarnya apa. Ini sekolah adalah suatu tempat belajar dan menumbuh kembangkan karakter murid. Untuk itu diperlukan adanya lingkungan sekolah yang aman dan nyaman yang memberikan keleluasaan kepada semua warga sekolah untuk mengekspresikan diri dengan situasi yang nyaman, akan mempermudah bagi sekolah untuk menuntun dan mengembangkan budaya positif yang dapat mendukung ketercapaian tujuan pendidikan yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Sejalan dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa pembelajaran di sekolah harus bisa membuat murid memperoleh kebahagiaan yang setinggi-tingginya, maka diperlukan adanya budaya positif di sekolah. Dengan penanaman budaya positif, hal-hal baik akan dimunculkan dalam berbagai kegiatan, dan semua itu dapat diciptakan mulai dengan pembuatan keyakinan kelas yang merupakan hasil kesepakatan bersama. Nah, ini nanti saya jelaskan di slide berikutnya. Baik, tujuan yang pertama, menunjukkan keberanian murid dalam mengungkapkan pendapat atau usul tentang keyakinan kelas yang ingin diciptakan dan disepakati, menumbuhkan budaya positif berdasarkan keyakinan kelas yang telah disepakati. Yang kedua, menumbuhkan budaya positif dari diri setiap murid berdasarkan motivasi intrinsik dari diri murid sendiri, mendisiplinkan diri murid sesuai keyakinan kelas berdasarkan profil pelajar Pancasila. Yang terakhir, menumbuhkan tanggung jawab, komitmen, dan teguh pendirian. Baik, tentunya budaya positif. Nah, dari budaya positif, apa yang Bapak, Ibu, dan Kakak itu pikirkan mengenai tentang budaya positif itu? Nah, tentunya kan di sekolah kita ada budaya positif yang telah berlaku atau berjalan. Tentunya di Universitas UMK juga banyak budaya positif yang telah dijalankan. Nah, ini budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif mampu mendorong murid untuk bertindak, berpikir, dan menciptakan sebagai proses kemerdekaan dirinya sehingga murid mampu mandiri dan tanggung jawab. Nah, di sekolah kita ini yang setiap hari kita jalankan budaya positifnya itu seperti setiap hari itu menekankan atau membaca Asmaul Husna setiap hari, dan juga menerapkan 5S: senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Dan juga banyak lagi menolong teman atau yang lain sebagainya. Nah, kalau di UMK seperti apa kakak-kakak? Coba kasih tahu kami supaya kami tahu budaya positif yang sering dilakukan di UMK itu apa. Coba siapa yang mau
menyampaikan? Coba. April. Mbak April siapa? Kalau di UMK itu biasanya kita 5S itu Pak. Senyum, salam, sapa. Ya, gitu. Selain itu Bisa ditambahkan Masnya? Membuang sampah pada tempatnya, Pak. Membuang sampah pada tempatnya. Baik. Sudah cukup? tidak menjoki tugas. Tidak menjoki ya? Oh iya, baik. Karena masih mengerjakan tugas yang lain. Ya, sudah cukup, Ada Pak. lagi? Oh, enggak. Silakan. Kalau di kampus itu belajar untuk bicara kepada orang banyak, terutama di publik, Pak. Ya, karena itu memang susah sekali bicara di depan publik itu. Kalau di kampus itu kan diajarin untuk presentasi di depan publik gitu. Yang susah. Baik, terima kasih. Nah, berarti sudah menekankan pada budaya positif di lingkungan sekolah maupun di universitas, semuanya sama saja ya. Tetap menekankan budaya positif agar apa itu peserta didik atau mahasiswa itu berkembang lebih baik lagi. Baik, selanjutnya pertanyaan pematik. Nah, ini nanti bisa dijawab setuju atau tidak. Nah, yang pertama, pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Nah, ini pemberian hukuman itu apakah dapat mendisiplinkan siswa? Nah, tidak setuju. Berarti tidak, G. Nah, tidak setuju. Yang kedua, pemberian hadiah atau reward bisa memotivasi siswa. Apakah setuju atau tidak? Setuju. Baik. Yang ketiga, guru bisa mengontrol peserta didik. Setuju. Oke. Yang keempat, seorang guru harus mampu memberikan solusi bagi siswanya. Bagaimana? Setuju. Baik. Kita lanjutkan. Nah, ini topik yang akan kita bahas. Nah, ini ada 6 topik yang akan kami bahas. Yang nanti sebagian akan saya bahas dan sebagian nanti akan disampaikan oleh teman saya, rekan sejawat saya, Pak Sigit Prihantono. Yang pertama itu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Terus ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Ada keyakinan kelas, ada kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, serta 5 posisi kontrol serta restitusi, segitiga restitusi. Nah, baik. Selanjutnya, nah ini perubahan paradigma belajar menurut William Glasser. Teori kontrol itu yang pertama ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Terus ilusi bahwa kritik dan membuat orang menguatkan merasa bersalah dapat karakter. Terus ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Sedangkan perubahan paradigma belajar menurut Ki Hajar Dewantoro menjelaskan bahwa tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Makna kata disiplin. Nah, ini ada penjelasan makna kata disiplin. Seorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Dalam hal ini Ki Hajar Dewantoro menyatakan disiplin positif adalah pembiasaan
pembiasaan hal yang baik mencakup sikap atau perilaku maupun tutur kata oleh seluruh warga di sekolah, terutama bagi murid agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, mandiri, dan bertanggung jawab. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi dalam diri menuju perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh individu, seperti yang telah dikemukakan oleh Dr. William Glasser pada teori kontrol, menyatakan bahwa setiap perbuatan memiliki suatu tujuan. Sedangkan menurut Diana Gossen mengemukakan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seorang, maka motivasi intriksinya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Baik, ini ada nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia. Kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Nah, nilai dari profil pelajar Pancasila itu ada 6. Yang pertama itu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Yang kedua mandiri, ketiga bernalar kritis, keempat berkebinekaan global, kelima bergotong royong, dan yang terakhir kreatif. Nah, ini semuanya nilai dari profil pelajar Pancasila. Nah, sekarang kita masuki 5 posisi kontrol dari seorang guru. Nah, yang pertama yaitu sebagai penghukum. Yang kedua, membuat rasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Yang keempat, pemantau. Dan yang terakhir, manajer. Nah, di posisi kontrol ini nanti kita akan mempelajari dan kita akan mengetahui kita itu berada di posisi apakah. Nah, selanjutnya ini akan saya jelaskan mengenai 5 posisi kontrol tadi. Contoh penerapannya seperti ini. Penghukum lari lapangan 5 kali. Kalau yang pemantau sudah berapa kali ibu ingatkan, ibu kecewa sama kamu. Terus pembuat rasa bersalah, bagaimana perasaan orang tuamu kalau tahu anaknya berbuat seperti ini? Terus ya sebagai teman, ayo dong dikerjakan demi ibu guru. Sebagai manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana cara kamu memperbaikinya? Baik, ini nanti ada video. Nah, ini dari contoh dari posisi 5 kontrol seorang guru. Yang pertama tadi sebagai penghukum. Ini nanti bisa dicermati terlebih dahulu. Baik, sekarang kita cermati bersama. Nah, ini sebagai posisi penghukum. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket.
Nah, baik Bapak Ibu, ini tadi contoh video dari posisi kontrol yang pertama yaitu penghukum, ya. Ini penerapannya seperti ini. Posisi penghukum itu nada suaranya itu tinggi, bahasa tubuh, mata melotot, dan jari menunjuk-nunjuk menghardik. Dampak pada murid. Nah, ini berdampak pada murid ini sebagai penghukum. Ini sebenarnya sangat berisiko ya pada murid. Nah, ini dampaknya kemungkinan murid marah dan dendam atau bersifat agresif. Terus bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya. Lebih buruk lagi, sepulang sekolah murid melihat motor atau mobil bapak atau ibu guru dan akan menggores kendaraan tersebut dengan paku. Nah, dicegat ini Bapak Ibu. Nah, bahaya ini. Terus yang kedua, ini posisi kontrol yang kedua bisa kita cermati lagi, ini sebagai pembuat rasa bersalah. Bisa kita lihat dari videonya. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Baik, untuk yang posisi kontrol yang kedua membuat rasa bersalah, itu pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut, tidak seperti yang penghukum tadi ya. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Dampak pada murid, ini dampaknya murid akan merasa bersalah. Terus bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadangkala sikap seperti ini lebih berbahaya daripada sikap penghukum, karena emosi akan tertanam rapat di dalam murid menahan perasaannya. Nah, ini baik. Yang ketiga kita lihat, yang ketiga posisi sebagai teman atau pemantau tadi. Nah, sebagai teman, ini kita lihat posisi video, posisi sebagai teman. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang? Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja.
Baik, untuk posisi kontrol yang ketiga ini bagi teman itu lebih enak ya, lebih asik gitu. Kita bisa mengobrol bersama siswa kita itu sebagai teman. Jadi siswa itu tidak merasa takut seperti itu. Nah, ini penerapannya seperti ini. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru biasa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja di sisi negatif, murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Nah, ini kalau dia ada kesulitan, biasanya mencari guru tersebut. Meskipun sudah tidak diajar, misal murid itu dulunya diajar di kelas 3, sekarang naik ke kelas 4. Nah, di kelas 4 dia ada masalah. Nah, nanti larinya dia pasti akan ke guru ke kelas 3, merasa ketergantungan seperti itu. Nah, selanjutnya posisi kontrol yang ke-5, yaitu sebagai pemantau atau monitor. Oh, ini posisi kontrol yang ke-4. Posisi kontrol yang ke-4 ini videonya bisa kita lihat bersama. Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Baik, untuk posisi kontrol yang keempat sebagai pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat ketika mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa bersalah. Baik, yang posisi kontrol yang terakhir yaitu posisi kontrol sebagai seorang manajer. Nah, ini sangat sulit, Bapak Ibu. Kalau di sini yang sudah bisa itu mungkin hanya Bu Titik atau yang lain juga nantinya juga bisa sebagai manajer. Nah, manajer itu sangat berat tugasnya. Seperti itu. Ini contoh penerapannya seperti ini. Ini bisa kita lihat videonya. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini?
Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Baik, untuk posisi kontrol yang terakhir ini sebagai manajer itu lebih runtut ya. Dari permasalahan, memberi solusi. Nah, itu bisa dikatakan sebagai posisi kontrol seorang manajer. Nah, ini penerapannya seperti ini. Posisi terakhir manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Fokus ada pada murid, bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua. Murid sudah mengetahui adanya suatu masalah dan sesuatu perlu terjadi, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya, tentu dengan bimbingan dari seorang guru. Baik, nah ini dari serangkaian tadi, dari serangkaian 5 posisi kontrol tadi, yaitu sebagai penghukum, terus sebagai merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Nah, posisi kontrol apakah aku? Bisa ada yang mau menyampaikan? Mbak Sudu mungkin? Sebagai posisi kontrolnya apa? Apakah sebagai teman atau manajer? Gak apa-apa. Sebagai teman. Nah, bisa di sebagai teman itu yang bagaimana? Kalau murid bersalah itu sebagai teman bagaimana? Pendekatan dengan cara Berarti sebagai sebagai teman. Iya, sebagai teman. Mengontrol murid melalui persuasi, posisi teman ada guru desa ataupun wastif. Posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetapi tetap berupaya mengontrol murid. Berarti berupaya mengontrol murid. Terima kasih. Untuk Mbak Sudu mungkin ada yang lain lagi? Sebagai manajer, ya ini dari Bu. ada kalanya guru itu sebagai teman untuk muridnya, tapi di sini cenderung sebagai manajer karena di sini kita sebagai guru itu harus bisa mengatur, intinya membimbing, ini mengarahkan anak menjadi yang lebih baik. Itu pendapat dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Bu Badria. Bu Badria sebagai seorang manajer, nah ini sangat baik, sangat bagus sekali. Terima kasih untuk Mbak Sudu dan Bu Badria. Mungkin dari teman UMK, ini yang jadi ketuanya siapa ini? Niki Pak. Oh, nah dari posisi kontrol yang panjenengan apa itu sudah
laksanakan ini sudah berapa hari atau berapa bulan? Berjalan Mungkin, 2 minggu, Mas. Oh, berjalan 2 minggu. Nah, itu panjenengan itu di posisi kontrol apa untuk teman-temannya? Ya, coba bisa dijelaskan? Enggak. Apakah sebagai teman atau Sebagai manajer atau sebagai pemantau, apa sebagai merasa bersalah atau sebagai penghukum? Kalau temannya itu ada yang tidak disiplin lah seperti itu. monggo? Penghukum. Oke, sebagai teman. Bisa dijelaskan sebagai teman yang bagaimana? Sebagai teman yang saling mengingatkan kalau kurang baik ya nanti diperbaiki bersama-sama gitu. Baik. Terima kasih untuk Mas itu ya? Mas Rian ya. Terima kasih untuk Mas Rian. Mas Rian sebagai seorang teman itu sangat baik sekali. Jadi temannya bisa saling berkonsultasi atau saling berbagi pengalaman lainnya. Ada mau yang ditambahkan? Ada yang mau menambahi? Kira-kira yang terbaik di posisi apa ya? Yang terbaik itu di posisi seorang manajer. Itu kan memberikan dari dampaknya, dari masalahnya, terus memberikan solusi, terus apa itu siswa itu bisa berubah dengan sendirinya untuk berlanjutan ke depannya itu menjadi lebih baik seperti itu. Maksudnya siswa itu bisa menemukan solusi. Nah, bisa menemukan solusi masalah dengan cara dituntun atau diberi solusi dari seorang guru tersebut. Seperti itu, Bapak Ibu. Sudah bisa dilanjut atau mau ada yang menambahi? Lanjut ya. Baik, sekarang kita masuk ke Nah, kita akan masuk ke keyakinan kelas. Nah, kita lihat keyakinan kelas itu apa? Di sekolah kita pastinya pernah menyatakan keyakinan kelas, tapi kita itu sering menyebutnya sebagai peraturan sekolah, peraturan kelas, seperti itu gitu. Nah, keyakinan kelas ini saya juga menemuinya baru di ikut CGP ini. Nah, saya terapkan dari keyakinan kelas ini. Yang awalnya yang saya tahu itu peraturan kelas, ternyata lebih baik dari keyakinan kelas. Seperti itu. Keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal lepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan bahasa. Nah, ini menurut Gosen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Baik, keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Nah, seperti ini. Menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan yang tertulis tanpa makna. Murid-murid pun demikian. Mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut? Apa tujuan utamanya, dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulianya. Baik, selanjutnya keyakinan kelas itu lebih selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya. Terus berkomitmen terhadap setiap tugas serta senantiasa membantu. Nah, ini dari keyakinan kelas. Nah, ini keyakinan kelas yang ada di kelas saya, yang saya sepakati bersama murid-murid. Yang pertama itu berangkat tepat waktu.
Nah, yang kedua melaksanakan piket sesuai jadwal. Terus yang ketiga membuang sampah pada tempatnya. Jajan menggunakan piring dan gelas. Terus mendengarkan saat pelajaran serta bersikap sopan dan santun. Ini keyakinan kelas yang ada di kelas saya. Mungkin Bapak Ibu sudah membuat keyakinan kelas saat MPLS kemarin. Nah, bisa disebutkan keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama itu apa? Coba dari Bu Badriah, coba mungkin. Keyakinan kelas yang ada di kelas 3 di antaranya ada yang sama itu, berangkat lebih tepat waktu ya, itu sama. Kemudian membuang sampah pada tempatnya juga sama. Kemudian mendengarkan saat pelajaran itu saya terapkan setiap akan dimulai pembelajaran, kita buat tepuk konsentrasi. Nah, jadi anak Berarti kayak pemberian apa itu ice breaking. iya, nah itu yang mendengarkan saat pelajaran. Ditambah lagi ada kebersamaan dan kekeluargaan, itu semuanya juga saya buat gambar. Jadi tidak ada istilah bullying seperti itu. Terima kasih Bu Badriah, itu bisa jadi referensi buat kita nanti. Bisa kalau ada yang kurang bisa ditambahi dengan dari teman-teman yang lain. Baik, selanjutnya. Nah, ini perbedaan peraturan itu selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kalau keyakinan kelas kan itu dari dalam diri ya, itu bertanggung jawab, lebih bertanggung jawab. Terus yang kedua dilarang mengganggu orang lain. Itu berarti keyakinan kelasnya menghormati orang lain. Yang ketiga hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Keyakinan kelasnya menghormati orang lain dan berkomitmen. Terus dilarang melakukan kekerasan. Itu keyakinan kelasnya termasuk keselamatan dan menghormati orang lain. Sedangkan yang kelima dilarang menggunakan narkoba. Nah, itu keyakinan kelasnya itu adalah kesehatan. Terus yang keenam bergantian atau menunggu giliran. Keyakinan kelasnya menghormati orang lain dan bersabar. Terus yang ketujuh untuk peraturan gunakan masker. Keyakinan kelas itu kesehatan dan keselamatan. Dan yang terakhir jangan berlari di kelas atau koridor. Itu keyakinan kelasnya menjadi keselamatan dan keamanan. Mungkin materi yang saya sampaikan sudah cukup. Nanti bisa dilanjut dengan teman saya ya. Ini teman saya, rekan sejawat saya dari CGP Angkatan 11, juga rekan guru, juga teman saya sebagai motivator saya ini. Ini namanya Bapak Sigit Prihantono. Kepada Bapak Sigit Prihantono saya persilahkan untuk menyampaikan materi yang selanjutnya. Terima kasih Bapak Amin. Saya akan melanjutkan ya materi yang sudah panjang lebar tadi disampaikan oleh Bapak Amin Untoro dari awal sampai apa tadi posisi kontrol tadi ya. Oke, masih semangat ya? Ibu-ibu guru sama kakak. Nah, oke, biar tambah semangat lagi. Oke, coba semuanya bisa berdiri mengikuti ini yang ada di layar monitor ini. Oke, cari posisi yang enak lah pokoknya gimana enaknya. Bisa di sebelah sini, tengah diisi. Mas Amin juga boleh ikut. Oke, gerakannya bisa ngikuti yang di layar. Oke. Semangat Ibu. Semangat teacher. Saya yakin, saya rasa, saya bisa.
tangan ke atas menggapai bintang, tangan bersambung bulu yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, tujuan kami siap berdoa. Satu jari kanan, satu jari kiri, bukan menjadi dua, dua jembatan panjang, dua jari kanan, dua jari kiri, bukan menjadi empat, dua kamera juga, tiga jari kanan, tiga jari kiri, bukan menjadi enam, dua menara, empat jari kanan, empat jari kiri, bukan menjadi delapan, dua telinga licin, lima jari kanan, lima jari kiri, bukan menjadi sepuluh, siap berdoa. Ayah Bunda dan sahabat guru kreatif Indonesia, semangat belajar ya. Oke, lumayan tadi ya. Agak lentur badannya. Oke. Saya akan melanjutkan materi yang disampaikan Pak Amin, yaitu tadi kebutuhan dasar manusia. Dari judulnya aja, teman-teman bisa lihat ya. Kebutuhan dasar manusia. Apa yang dipikirkan dengan sedaya niku butuh apa to dari aku? Butuh apa kira-kira? Butuh apa? Makan, betul Bu. Ada lagi, butuh apa lagi? Pakaian, apa lagi? Tempat tinggal, betul Bu. Atau ada tambahan lagi mungkin dari kakak-kakak mahasiswa? Butuh apa? Uang. Kita semua juga pasti itu apa? Membutuhkan semua itu ya. Oke, kita pelajari Bapak Ibu. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia merupakan sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Jadi seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan. Semua usaha terbaik yang kita lakukan agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Seperti tadi yang banyak disebutkan tadi. Ada uang, ada apa lagi dari pakaian, rumah itu Bu ya. Oke, saya lanjutkan. Nah ini kebutuhan dasar manusia itu didefinisikan di situ ada berapa? 5. Oke. Yang pertama bertahan hidup. Disimbolkan apa Bapak Ibu itu? Rumah. Nah, di situ ada pengertian makanan. Tadi sudah disebutkan Bu Siti Mubadriah. Pakaian. Nah, butuh nggak teman-teman? Butuh. Tempat tinggal juga butuh ya. Butuh aman? Nyaman. Nyaman. Kita jalan-jalan malam minggu nyaman. Ada yang apa? Ada satpamnya. Gimana? Oke, betul. Butuh sehat juga. Itu tadi satu kita pelajari bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan dasar manusia yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Butuh enggak? Butuh kasih sayang enggak? Sapi butuh. Aku dhewe ngrasake kok. Rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dari kelompok ya, seperti teman-teman dari Mulia Kudus ini dalam satu komunitas kelompok kakak di sini pasti ya butuh kerjasama. Ya tadi dipedulikan. Wah, kayak kok aku lagi peduli ke pacarku. Tidak ini terbiasa aja. Oke, itu rasa kasih sayang dan rasa diterima. Oke, lanjut yang ketiga, penguasaan. Dalam diri kita itu 5 itu pasti ada, kita merasakan sendiri. Saya tidak memungkiri dari ke-5 itu pasti
di individu manusia itu juga mengalami semua penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap, jiwa memimpin harus ada, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Jadi pengertian dari penguasaan itu harga diri, keinginan, dianggap, memimpin, berprestasi, diakui atau didengar. Lanjut, butuh kebebasan enggak? Butuh enggak? Dalam diri kita pasti merasa gini, aku ki merasa dikucilkan, merasa gini, aku pengen, itu di diri kita itu pasti ada kebebasan yang kita rasakan. Nah, di situ dijelaskan mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru yang belum pernah kita coba, mungkin berinovasi, mampu mengendalikan arah dirinya. Itu kontrol dari posisi kontrol yang kita pelajari tadi sama Bapak Amin. Yang terakhir, yang kelima, butuh kesenangan tidak? Butuh kesenangan juga, refreshing, kenyamanan. Ya nyaman tadi di bertahan hidup, kesenangan. Contohnya apa, Pak? Senang, pengen opo, senang. Pengen memilikinya, siapa itu? Oke, itu betul. Dalam diri kita pasti senang opo ya, pasti berbeda-beda atau sama dalam setiap individu? Beda. Apa sing disenangi, apa kebebasan sing merasa yang saya pengen bebas dari hal ini, pasti punya permasalahan kompleks masing-masing. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Teori motivasi, hukuman dan penghargaan, dan juga restitusi. Di sini ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Sopo sing gelem pengen dihukum, pengen gak nyaman, pasti gak mau toh. Tetap perilakunya manusia pasti ingin menghindari ketidaknyamanan. Betul enggak? Maunya nyaman. Maunya menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Terus yang kedua dijelaskan lagi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Betul enggak, teman-teman? Oke. 3, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini pengertian dari tadi, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kita kupas satu persatu. Apakah itu hukuman? Hukuman. Pernah tidak merasa terhukum diri kita? Pernah. Dalam hal apa? Mungkin aku pernah waktu sekolah dires Pak Guru. Itu termasuk apa? Hukuman? Iya. Pernah mengalami juga. Pernah. Apalagi merasa tahu dihukum gitu loh. Apa Pak? Pernah melakukan kesalahan di posko. Di posko. Kenapa? Mungkin ada yang lupa mematikan keran. Ketuanya, siapa tadi? Gitu. Sebagai ketua, wah gue nih. Apa mau dijelaskan Pak Amin tadi posisi kontrol? Sebagai penghukum, apa pemantau, apa sebagai teman? Penghukum gue sengenane. Itu tergantung kamu sendiri kan yang menentukan. Jadi kan tidak kita mau menjadi penghukum, pemantau, teman, atau sebagai manajer, kita yang bisa menentukan untuk menyikapi kesalahan dari teman atau diri kita sendiri juga bisa. Seperti itu. Nah, ini pengertian apa itu hukuman. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah. Nah, seperti gambarnya, langsung memvonis. Jadi anak merasa gimana? Kamu bersalah, kamu ini harus ya. Merasa tadi, ya pasti punya pemikiran yang gimana nanti. Dan anak tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah. Dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Nah itu, jadi dengan ucapan kita yang
karena murid kita melakukan kesalahan, langsung kita menghukumnya. Di kelas umpamanya ada murid yang tidak mengerjakan PR, itu pasti setiap individu guru atau siapa saja pasti punya cara menyikapi untuk gimana cara mensikapi anak yang tidak mengerjakan PR tadi. Ya salah satu tadi hukuman atau apa tadi. Terus yang kedua konsekuensi. Ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi tadi ya, 3 tadi ya kita kupas. Yang kedua, apa itu konsekuensi? Konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati? Sudah terencana, jadi sudah sebelum itu terjadi itu sudah terencana, sudah kita buat kesepakatan, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Siapa yang melakukan ini, akibatnya ini, kita sudah sepakat. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Nah, pada konsekuensi murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu yang pendek, dan konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Nah, ini ada contohnya Bapak Ibu. Misalnya setelah 3 kali tugasnya tidak diselesaikan pada batas waktu yang diberikan, atau murid melakukan kegiatan di luar kegiatan pembelajaran, misalnya mengobrol, maka murid tersebut akan kehilangan waktu bermain, atau mungkin waktu bermain itu jam istirahat ya. Nah, itu kita kesepakatan. Jadi konsekuensi itu tidak langsung seperti tadi hukuman. Hukuman itu kan langsung dia melakukan kesalahan, tapi kita melihatnya spontan, langsung memvonis dia. Nah, konsekuensi itu enggak. Kita sudah membuat kesepakatan siapa yang melakukan ini kesalahan ini, akibatnya ini. Jadi sudah tahu akibatnya itu. Seperti itu. Mengobrol atau murid tersebut kehilangan waktu bermainnya dan harus menyelesaikan tugas karena ketertinggalannya, itu konsekuensinya. Karena dia tadi melakukan kesalahan, sudah kita buatkan konsekuensinya itu. Peraturan dan konsekuensi yang mengikuti ini sudah diketahui sebelumnya oleh murid. Jadi murid juga sudah tahu, saya melakukan ini, kesalahan ini, konsekuensinya ini. Sikap guru di sini senantiasa memonitor murid. Coba Bapak Ibu lihat, ada hukuman kah atau konsekuensi dari kalimat di bawah ini, di layar ini. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali, itu hukuman atau konsekuensi? Coba yang setuju dengan hukuman siapa? Hukuman. Jadi konsekuensi? Oke, konsekuensi. Tak kunci jawabannya. Ada yang jawab hukuman, ada yang jawab konsekuensi. Yang kedua, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja. Konsekuensi. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Konsekuensi. Ada yang hukuman? Mas Ais. Hukuman atau konsekuensi semua. Oke. Lanjut, murid diminta untuk push up 15 kali karena terlambat. Enggak konsekuensi? Enggak. Hukuman ini. Oke, hukuman. Yang bawah, menggantikan kertas tugas temannya yang sudah dicoret-coret. Konsekuensinya gitu. Oke. Coba kita lihat Bapak Ibu. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali. Hukuman. Ya, karena apa? Mungkin jadi kan dia langsung ada kesalahan, dihukum langsung gitu ya. Nah, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja. Jadi kita sudah berkonsekuensi, sudah membuat kesepakatan bahwa siapa yang mencoret nanti akan mendapat konsekuensi ini. Hukumnya ini sudah tahu, jadi itu masuk ke konsekuensi. Oke, siapa yang menjawab tadi hukuman? Oke, hampir sama soalnya ini antara konsekuensi dan hukuman, tapi kita bisa merasakan hukuman itu seperti ini, konsekuensinya itu seperti ini. Oke, murid diminta untuk push up 15 kali karena terlambat. Hukuman. Menggantikan kertas tugas temannya yang sudah dicoret-coret itu juga termasuk konsekuensi. Melakukan kesalahan semua ini Bapak Ibu ya. Dari
data itu ya. Oke, lanjut. Sekarang restitusi. Tadi kupas 3 ya. Apa? Ada ketiga tadi ya, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Oke, tak kembalikan dulu deh. Restitusi itu apa? Ya tak kasih bocoran. Restitusi, kita pelajari bareng-bareng. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Oke? Kita pelan-pelan aja. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu pengertian dari restitusi menurut Goosen. Tadi sudah kita pelajari ya, awalnya hukuman seperti apa, konsekuensi itu apa. Sekarang restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka, mencari solusi. Jadi dia menciptakan masalah, tapi dia ini bisa mencari solusi dari masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, apa yang difikirkan oleh murid tersebut, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu pengertiannya dari Selsen-Goosen. Oke, tadi restitusi ya. Sekarang ada tambah lagi, segitiga restitusi. Coba ada restitusi, ada segitiga restitusi. Nih kalau seperti ini, segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi, segitiga. Oke, nih tadi nih pengertian dari segitiga restitusi ya, suatu proses dialog yang dapat dilakukan guru atau orang tua agar menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Yang satu menstabilkan identitas. Kita ini menstabilkan identitas dulu. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, kita kupas ini segitiga restitusi. Tahapan-tahapannya dimulai dari menstabilkan identitas. Nah, identitas si anak tadi yang kita contohkan sedang berbuat kesalahan. Oke. Setelah menstabilkan identitas si anak, langkah kedua kita validasi tindakan yang salah. Jadi, apa yang mbok lakukan, kesalahan apa yang mbok lakukan, seperti itu kita motivasi tadi, menstabilkan dulu biar tidak. Kadang anak baru ditanya, takut nggak sama yang menanya. Dia merasa bersalah dulu toh. Tapi kita sebenarnya itu memberi solusi, mendekati, tapi tidak menakut-nakuti sebenarnya. Kita menstabilkan identitasnya dulu, anak itu biar tidak goyah, tidak takut jiwanya. Jadi kita inilah istilahnya apa nak coba? Dibombong ya. Jadi dia semangat lagi, validasi tindakan yang salah tadi apa yang dilakukan bisa diceritakan sama si anak dan menanyakan keyakinan. Ini nanti tak terangkan menanyakan keyakinan apa. Oke, satu, menstabilkan identitas. Nah, kita sendiri merasakan apa pernah sama-sama individu berbuat salah itu wajar. Pernah ya kita merasakan ya, kita juga merasakan pernah melakukan kesalahan ya, dan itu wajar. Tapi jangan sampai yang wah salah kan pasti wajar, tapi salah terus. Oke, tidak ada manusia yang sempurna, setuju tidak? Setuju. Aku rentok kowe. Tidak ada wanita selain kamu yang sempurna. Oke, gitu. Oke.
Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu, betul? Pernah merasakan, tahu melakukan kesalahan, apa mungkin apa tadi sudah tadi ya. Kita bisa menyelesaikan masalah ini. Jadi stimulus ini seperti ini. Kita punya masalah, kita bisa menyelesaikan masalah itu, menemukan solusinya. Bapak atau Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Jadi kamu berhak merasa begitu. Oke. Terus pengertian dari validasi tindakan yang salah. Oke. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri. Nah, kita tanamkan dalam diri, kita bangga pada diri kita sendiri. Karena kamu itu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Betul enggak? Kamu melakukan kesalahan, pasti ada alasannya. Atau ujung-ujung spontan kesalahan atau sudah kan pasti ada alasannya kan? Biarpun itu dilihat dari orang yang salah, tapi kita pasti ada alasannya. Nah, kita juga patut bangga pada dirimu sendiri. Alasannya apa? Nanti apa? Solusinya apa? Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi dijelaskan. Tapi kamu harus menumbuhkan sikap yang baru, mencari solusinya tadi. Sekarang yang ketiga, menanyakan keyakinan. Apa toh keyakinan itu? Tadi keyakinan kelas kita. Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Apa bayangan yang kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang seperti apa? Kedepannya seperti itu. Jadi keyakinan ya yang kita sepakati, bayangkan kelas kita itu yang ideal itu seperti apa. Terus ini mau jadi seperti apa kedepannya. Nah ini tahapannya seperti tadi. Ada menstabilkan, validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Coba proses ini 3 tahapan tersebut didasarkan pada prinsip-prinsip utama dari teori kontrol yang sudah dijelaskan Bapak Amin tadi. Langkah yang pertama itu menstabilkan identitas itu. Ya, kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Yang kedua, tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan. Ketiga, menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal. Nah, ini ada kasus Bapak Ibu di kelas saya. Murid saya namanya Dava. Dava siswa kelas 4. Dia cukup pintar ya, ramah sopan, tapi Dava selalu datang terlambat. Apa masalahnya? Berikut hasil restitusi yang saya lakukan terhadap ya Dava tadi. Oke, bisa disimak Bapak Ibu. Halo Bapak, kamu tahu kenapa Pak Guru panggil ke sini? Kenapa? Sudah tahu, karena datang terlambat. Sering enggak? Sering datang terlambat. Jadi dapat dipanggil Pak Guru ke sini, alasannya itu tadi ya, sering datang terlambat. Kenapa? Karena tidur larut malam. Nah, karena tidur larut malam. Jam berapa tidurnya? Tidurnya jam 10. Nah, itu udah larut malam banget, Pak. Kalau bisa, ya, Pak Sigit kasih solusi ya. Tidur kamu sebelum jam 9. Jam 8 atau setengah 9, maksimal jam 9 sudah tidur ya. Kalau jam 10 jangan malam ya. Di samping tadi kamu terlambat, dan juga tidur itu juga kebutuhan ya, kebutuhan akan kesehatan kita, kesehatan kamu ya. Karena istirahat itu juga penting. Tubuh juga memerlukan istirahat. Terus kamu tadi sampai sekolah jam berapa? Setengah 8. Sudah terlambat lumayan lama ya. Padahal di sekolah kita ada aturannya.
jam 7 itu bel sudah berbunyi, jadi sudah masuk, usahakan sebelum jam 7 itu sudah sampai sekolahan. Itu ya, jangan sampai terlambat. Kita juga di kelas kita juga sudah melaksanakan kesepakatan kelas, betul. Nah, salah satunya apa? Disiplin, betul. Kalau tadi kamu datang terlambat, termasuk gimana? Tidak disiplin. Padahal kita sudah ada kesepakatan kelas, salah satunya disiplin, ya. Tentang disiplin waktu. Kamu datang terlambat sehingga tidak disiplin kan? Nah, ulang lagi, jangan diulangi. Pak Sigit tidak menghukum kamu, ya. Pak Sigit menyemangati kamu, memberi solusi supaya tidurnya jangan terlalu larut malam, supaya bangunnya bisa pagi, nanti bisa berangkat ke sekolahan tidak terlambat lagi. Dan juga kamu, Pak Sigit, minta itu tidur malam itu juga tidak menjaga kesehatan, ya. Kesehatan kamu juga diperhatikan, gitu ya, teman. Ya, moga-moga supaya apa yang kamu cita-citakan. Perkenalkan, nama saya Deva, saya kelas 4. Saya mendapat solusi agar tidak terlambat. Terima kasih Pak Guru. Sama-sama. Oke ya, lanjutkan lagi. Tadi saya perlihatkan video permasalahan di kelas saya. Ada salah satu murid saya itu, dia itu cukup pintar. Saya juga senang, tapi sayangnya itu Bapak Ibu masuknya selalu terlambat. Nah, saya kemungkinan kalau melakukan posisi apa tadi? Kontrol tadi ada penghukum, ada pemantau, ada teman. Itu kan saya menentukan. Jadi, nah aku langsung menghukumnya. Saya menghukumnya. Pasti si Dava gimana? Kecil hati tidak? Nah, kalau dalam video seperti tadi yang saya praktekkan, si anak gimana? Termotivasi atau takut atau gimana? Jadi menumbuhkan sikap semangatnya. Masalahnya apa? Kok bisa sampai terlambat? Jadi saya telusuri ternyata tidurnya itu malam banget, hampir malam sebelum jam 9. Akhirnya dia si Dava itu bangunnya kesiangan, berangkat sekolah sampai sekolahan jam 7:30. Padahal di aturan sekolahan itu jam 7 sudah masuk dan berbunyi. Tapi dari pendekatan seperti ini, si Dava tersinggung nggak Bapak Ibu? Malah dia merasa mengeluarkan apa yang ada di jadi kalau seumpama saya gini, kamu kok terlambat terus. Nah itu marah-marah. Terus gimana? Sesuk agak berpangkat aku, gitu ya. Biasa seperti itu. Oke. Jadi ada pendekatan itu dari segitiga restitusi seperti itu. Itu contoh dari saya. Ini ada Anissa, seorang siswa kelas 6. Dia adalah siswa yang cukup pintar. Coba perhatikan, ada kasus 2 tadi, kasus 1 si Dava, si kasus 2 si Anissa. Seorang siswa kelas 6, dia adalah siswa yang cukup pintar, ramah dan sopan. Anissa memiliki bakat di bidang olahraga, punya bakat juga di bola voli dan bola kaki. Tapi seminggu belakangan sering membuang sampah sembarangan. Bagaimana cara membuat hasil restitusi yang mungkin Bapak Ibu lakukan? Mungkin ada salah satu yang ingin menyampaikan. Tadi saya sudah memberi contoh satu. Jadi apa yuk? Langsung ditegur di depannya atau mungkin kita pendekatan dulu, dia dikasih tadi semangat, kita pendekatan. Mungkin ada yang bisa memberi ini membuat
segitu atau hasil restitusi yang mungkin bisa dilakukan terhadap Anissa? Halo. Gimana Bu? Oke, terima kasih Bu. Mengamati kasus yang dialami anak didik Anissa tadi, langkah yang ini khusus untuk saya, yang saya lakukan, si Anissa kami panggil, tidak di ruangan terbuka di dalam kelas, misalkan bisa dipanggil di kantor. Kita tanya dengan cara pendekatan, ya. Kita tanya apa penyebab si Anissa itu membuang sampah sembarangan. Setelah kita tanya, kemudian dia kan sebelumnya diberi pertanyaan, Bu Guru hanya ingin jawaban kamu yang jujur, tidak usah mengada-ngada. Kemungkinan si Anissa itu memberikan jawaban yang jujur, sehingga kita selaku guru bisa mengetahui penyebab si Anissa membuang sampah sembarangan. Setelah tahu penyebabnya, kita kandani, Mas. Dikandani, disugesti, dimotivasi agar tidak melakukan perbuatan berulang seperti itu. Terima kasih Bu Siti Mubastria, betul sekali. Kita panggil di ruangan, pokoknya tadi bagus sekali. Oke. Selanjutnya ini. Nah, mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Ini kadang itu stimulus respon itu kadang sederhana, tapi sebenarnya itu teori kontrol seperti ini. Realitanya ya, kebutuhan kita itu sama. Padahal sebenarnya di teori kontrol realitas kebutuhan orang, kebutuhan kita semua itu berbeda-beda. Kita tanamkan ke diri kita teori kontrol itu. Semua orang melihat hal yang sama. Padahal di teori kontrol setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Benar nggak? Coba kita merasakan yang dilihat orang individu satu dengan individu lain sama enggak? Pasti berbeda-beda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Jadi kamu harus seperti ini, mengubah agar pandangan seperti itu. Padahal sebenarnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Lagi, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Padahal sebenarnya itu semua perilaku mempunyai atau memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya. Padahal di teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Mungkin kamu dimotivasi di seperti ini, tapi hanya kamu yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain. Stimulus responnya seperti itu. Padahal teori kontrolnya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Stimulus respon. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang atau kalah. Padahal sebenarnya dalam pikiran kita tidak pakai pungkiri. Model berpikir menang. Betul tidak? Oke, itu yang kita rasakan. Stimulus respon pengertiannya itu merupakan prinsip belajar yang sederhana, di mana efek merupakan reaksi terhadap stimulus tertentu. Dengan demikian dapat dipahami adanya antara kaitan pesan pada media dan reaksi audiens. Dalam teori stimulus respon terdapat unsur-unsur yang tidak dapat dipisahkan. Itu yang tadi sebelah kiri stimulus respon. Sekarang pengertian dari teori kontrol tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Amin. Terapan yang berhubungan dengan penggunaan umpan balik untuk mempengaruhi perilaku suatu sistem guna mencapai tujuan yang diinginkan. Oke, terakhir materinya penerapan pemahaman budaya positif. Di situ juga dijelaskan. Nah, ini ada contoh aja di kelasnya Pak Amin ya ini ya. Kemarin diketik tadi ya, ada contoh penerapannya ya. Penerapan disiplin positif di sekolah dapat berjalan dengan baik apabila terdapat komitmen dan kerjasama dari
kepala sekolah, pihak guru, orang tua siswa dan siswa. Orang tua siswa dan siswa. Hal ini karena komponen tersebut saling berkaitan dalam mendukung perkembangan sikap positif siswa. Nah, ini penerapannya. Contohnya, mengikut sertakan peserta didik secara langsung dalam berbuat keyakinan kelas, respon siswa antusias dan senang dalam penyampaian pendapatnya dengan menuliskan sebuah kalimat di selembar kertas dan ditempel di mading kelas. Ini saya penerapan disiplin positif mengarah pada bimbingan untuk memahami dan memberikan pengetahuan mengenai konsekuensi dari perilaku yang telah diperbuat. Contohnya tadi. Selain itu juga berfokus pada pendekatan, merefleksi kesalahan, memotivasi, menghargai dan membangun logika. Contoh penerapannya, menyelesaikan suatu permasalahan yang terjadi dengan tadi menggunakan segitiga restitusi dengan 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan kelas. Respon peserta didik senang atas solusi yang sudah dikemukakan tadi diketemukan sendiri ya. Permasalahannya apa, solusinya dia menemukan sendiri sesuai dengan penerapan segitiga restitusi. Penutup Bapak Ibu atau kesimpulan dalam diskusi bersama kita adalah penerapan program disiplin positif. Jadi hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer ya, yang menuntun murid-muridnya menjadi insan mandiri, merdeka dan bertanggung jawab sesuai standar nasional pendidikan. Alhamdulillah, terima kasih Bapak Ibu atas kerjasamanya. Saya ucapkan terima kasih. Tapi saya thank you ya, thank you. Terima kasih semuanya. Mungkin Bapak Amin atau siapa yang mau menambahkan? Sudah ditutup? Oke. Sambil duduk boleh Bu ya? Lumayan sih boleh. Olahraga. Terima kasih atas kerjasamanya Bapak Ibu guru semua, dan juga teman-teman dari KKN Universitas Muria Kudus yang dari berbagai jurusan itu ya, tidak sama semua ya. Saya juga mendoakan supaya apa yang mau dicita-citakan nanti berhasil tercapai. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kita saling mendoakan semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampun niki Pak.